Nanti ulama akan berbeda pendapat. Nanti lain lagi di hadis. Salah satu istilah-istilah itu nanti akan jadi perdebatan. Salah satunya yang pernah saya jelaskan di masjid ini, dan masjid ini tidak ada tanggung jawab terhadap yang saya jelaskan. Ya, mungkin teman-teman ada yang bertanya dari kemarin mengenai hadis akhir zaman, min asyratis sa'ah, di antara ciri-ciri kiamat, ay yaksural jahal, banyak kejahilan, zahir kefasikan, banyak kemudian hal-hal tidak senonoh, wa yaqillur rijal wa taksurun nisa, perempuan sedikit, laki-laki banyak. Lalu saya di sini menyampaikan dan saya katakan masjid ini tidak bertanggung jawab dengan pandangan saya. Jadi kalau ada yang nanti mengatakan, oh masjid RMJ tidak ada kaitan dengan itu. Itu mutlak adalah tanggung jawab saya. Jika salah, saya minta ampun kepada Allah. Jika benar, nanti kita lihat saja nanti ke depan. Kan Imam Mahdinya belum ada, belum muncul. Ya, apa kata Nabi? Ini bahasa Arabnya, li khamsina. Ini kurang, geriginya kurang satu. Gak apa ya? Imra'ah al-qayyimul wahid. Ini istilah ini bisa diperdebatkan. Barangkali saya keliru di sini, bisa jadi. Benar bisa juga. Nah, nanti di mana saya kelirunya, nanti saya sendiri juga baru sadar kemarin. Ya, sebenarnya sudah sadarnya lama, dikritik orang, tapi saya kemudian yang mengkritik orang paling dekat saya sendiri. Kok kamu memahaminya begitu? Li khamsina, terhadap 50 perempuan, imra'atan al-qayyimu yang qayyim, wahid, satu orang laki-laki. Ini saya karena menjelaskan di sini, saya wajib menjelaskan kembali, ya, biar masjid ini tidak ada kaitannya dengan pemahaman ini. Termasuk saya ngajar di semester sebelumnya, masih sempat ngajar di Ma'had Darus Sunnah, dan Ma'had saya tidak ada kaitannya dengan pemahaman saya ini. Jadi tolong nanti jangan disalah-salahkan pesantren saya, tempat saya ngajar, ya, tempat guru saya dulu mengajari saya. Taib, al-qayyim, ini yang jadi perdebatan, benar nggak? Ya, ini yang jadi pertanyaan. Satu laki-laki, 50 perempuan. Udah sering dengarkan dari kecil? Bayangannya apa? 1/50 itu yang terbayang dalam pikiran saya, kata qayyim waktu itu menikahi. Bisa jadi salah. Kenapa saya mengatakan menikahi? Karena di Quran ada kalimat qawwamuna, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin tulang punggung perempuan. Ternyata ini jadi sumber masalahnya. Karena perbedaan istilah. Bisa jadi istilah di Quran itu berbeda dengan yang di hadis. Berarti saya salah. Gitu. Saya ceklah riwayat-riwayat. Ternyata tidak ada yang mendukung masalah ini. Baik pro ataupun kontra, karena memang nggak ada lagi riwayatnya. Kalau di riwayat lain cuma disebutkan 40. Di riwayat Imam Muslim ada 50, ada 40 seingat saya. Kalimat 50 dan 40 dalam bahasa Arab itu disebut lit taktsir, menunjukkan banyak, nggak mesti 50. Bisa saja cuma 10 disebutnya, bisa di 9. Karena kalau 9 dalam mazhab Daud al-Zahiri masih diperkenankan. Tapi itu bukan mazhab yang mu'tabar. Mazhab saya sampai sekarang masih mazhab Syafi'i. Dan saya tidak mau melanggar ijma. Ya. Ada yang bertanya, apakah antum melanggar ijma? Tidak. Terus kenapa ngomong begitu? Mana ada dalilnya kemudian membolehkan menikahi, menghalalkan nikah 50? Dalam pemahaman saya, kalimat ini adalah izin Rasulullah untuk menikahi 50. Itu pemahaman saya yang basic. Tapi ternyata tidak semua orang memahami hal itu, karena kata qayyim di dalam istilah bahasa Arab mayyaqumu ala umurihinna,
yang mengurusi urusan perempuan, makannya, minumnya. Tapi kan perempuan juga ada urusan biologis. Supaya halal, maka saya memahaminya waktu itu di sini dihalalkan Allah. Dan inilah hadis yang menghalalkannya. Jadi bukan sekedar pemahaman bahwa nanti ada imam kemudian berijtihad membolehkan, enggak, tapi karena hadis ini. Tapi ternyata tidak semua orang berkenan. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ini mustahil. Bagi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau juga hafiz dan qadil qudat. Maka saya katakan, teman-teman, karena ini tidak disepakati oleh siapapun, ya, maka saya mohon maaf sudah membuat antum salah faham, dan saya mencabut pemahaman itu, dan saya merevisi bahwa saya tawakuf dengan makna hadis ini, bahwa maknanya belum tentu menghalalkan 50 perempuan. Oke, clear? Ya. Tapi mungkin nggak satu laki-laki menikahi 4 perempuan, lalu dia karena masa perang, nanti kan setelah perang laki-laki banyak yang meninggal, maka 4 istri yang sah, selebihnya budak. Mungkin? Sangat mungkin itu terjadi kembali, karena perbudakan baru habis 100 tahun yang lalu. Ya, di daerah Sulawesi dulu masih ada perbudakan 100 tahun yang lalu. Ya, di Amerika baru dihapus, sedangkan Nabi sudah bertahap menghapusnya dengan cara kafarah. Ya, jadi tolong teman-teman, ini cuma perbedaan penafsiran ayat dan hadis. Jadi tolong jangan diperpanjang dan jangan bawa-bawa MRBJ. Ya, pengurusnya tidak ada masalah di situ, dan jangan bawa-bawa guru saya Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, Allah yarham, dan pesantren tempat saya belajar, pesantren khusus hadis Darus Sunnah. Ya, itu urusan saya dan saya sudah merevisinya malah pagi ini. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan dulu di masa-masa terdahulu, pernahkah ada Nabi menikah lebih dari 4, dari 9, 10? Hatta Nabi sendiri 11 istri. Nabi Daud disebutkan di Quran 100 istri, 99 tambah 100. Berarti di syariat terdahulu pernah ada. Dengan hadis yang tadi, pemahaman saya dulu, boleh jadi syariat itu dikembalikan. Namun tidak semua ulama kita membahas itu dan memang tidak berkenan. Ya, clear ya. Jadi nggak usah banyak simpang siur lagi, dan silakan antum sampaikan ke teman-teman yang mungkin mempertanyakan ini. Ini persoalan memahami teks. Siapa tahu satu lafaz di Quran berbeda makna dengan lafaz di hadis. Apalagi zaman ini. Apalagi zaman ini. Jarak kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah 1443 tambah berapa tuh? Tambah beliau di Madinah, tambah beliau di Mekah. Baik. Kapan kehinaan akan muncul? Ketika ketamaan bersemi di dalam diri. Ya, ala bidri tama'in, jika ini disemaikan ketamaan. Enggak dibersihkan, justru malah disemaikan. Nah, ini yang kemudian jadi catatan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, jangan pernah sama sekali merawat ketamaan. Sifat tamak jangan dirawat, gitu maksudnya. Tamak itu sifat dari hewan ternak. Makanya hewan ternak itu hina. Tapi sehina-hinanya hewan ternak seperti babi. Babi tidak pernah mengingkari takdirnya ketika dia tidur di kotorannya sendiri. Pernah nggak babi mengingkari takdirnya? Tidur di kotorannya sendiri. Bahkan nggak ada makanan, dia makan kotorannya sendiri. Itu babi pernah protes nggak? Jadi kita ini untuk masalah takdir kalah sama babi. Itu perkataan Imam Sya'rani. Anjing, kata Imam Sya'rani, anjing itu galak tapi tidak tamak. Kata beliau, guruku salah satunya adalah si guguk alias anjing. Maksudnya apa? Saya bingung. Karena dalam pikiran alam bawah sadar orang Indonesia khususnya, anjing itu najis karena mazhab Syafi'i. Tapi ternyata di mazhab Maliki tidak.
Di mazhab Maliki anjing tidak najis. Kata Imam Sya'rani, lihatlah apabila anjing makan, itu dia kalau sudah kenyang, walaupun dagingnya masih banyak, daging yang dia santap masih banyak, dia tinggalkan. Dia nggak bawa tabungan buat besok gitu, bekal buat besok. Ada nggak anjing begitu? Maka segalak-galaknya anjing, anjing tidak tamak. Kita sudahlah galak, emosional, rakus, tamak lagi. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah menyembuhkan ketamaan di dalam diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke 61 ya. Ma qadaka syai'un mislul wahmi. Ma qadaka syai'un mislul wahmi. Tidak adalah yang mengikatmu, lifestyle, gaya hidup. Ini mainnya di sini. Ya. Ma, tidaklah, qadaka, mengkaitkanmu, menarikmu, syai'un, sesuatu pun, mislul waham, yang lebih deras, lebih kuat daripada waham. Waham itu apa? Nah, ini kalau kita buat ilustrasinya, yakin. Yakin itu udah paling tinggi. Pertengahan namanya syak. Apa arti syak? Ragu. Di bawahnya namanya waham. Jadi ini 50%. Dari 0 sampai 50 disebut dengan waham. Pikiran, asumsi tentang sesuatu yang lemah, bahkan di bawah syak, tapi kemudian jadi was-was. Bentuknya nanti was-was. Atau kata-kata orang. Jadi, apa kata orang gitu. Pernah begitu nggak? Apa kata orang kalau aku ke masjid pakai motor? Apa kata orang kalau apa kata orang? Kalimat itu padahal orang nggak pernah ngomong. Ya. Benar nggak? Saya pernah pakai motor ke sini kan, malah disamperin. Wah, Ustadz, malah digituin. Motornya motor Beat lagi, badan kita segede gini. malah dipuji-puji ya. Saya kaget, saya nggak mau dipuji. Ya. Nggak akan ada, teman-teman, kata orang itu tidak akan pernah sebenarnya mempengaruhi persepsi orang lain terhadap kita. Nah, maka di atas syak inilah harus kita bangun dengan ilmu. Dari 51 sampai 100. Kalau 100 itu hakul yakin namanya, atau yakin. Ini yang harus kita bangun. Gimana cara membangunnya? Mesti berilmu. Enggak cukup dengan zikir. Saya sudah banyak ketemu ahli zikir, tapi was-wasnya tinggi. Lagi zikir, pikirannya kemana-mana. Kenapa? Karena kalau zikir, main sendiri. Kan pegang sendiri, hitung sendiri, sebut sendiri. Bingung apa yang mau dibayangkan. Kan Allah nggak boleh dibayang-bayangin. Benar nggak? Maka lebih enak, wirid yang paling hebat itu wirid ilmu. Ilmu yang paling tinggi, ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah tidak mungkin kecuali lewat mengenal diri. Diri yang paling hakiki namanya ruh. Itu sebabnya kajian hikam nanti ujungnya ma'rifatur ruh. Kenal ruh, kenal yang meniupkan ruh, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka mulai pagi ini coba mulai kalau zikir la ilaha illallah, katakan tidak ada tempat aku menggantungkan harapan kecuali Allah. Tidak ada yang memandang kolbuku kecuali Allah. Yang memandang kolbu kita, perasaan kita cuma Allah. Hatta pasangan belum tentu memperhatikan perasaan kita. Anak-anak belum tentu memperhatikan perasaan orang tuanya. Untuk apa orang tua buat rumah besar-besar? Supaya nanti tua bareng dengan
anaknya. Tapi ketika anaknya besar, anaknya buat rumah sendiri, gede juga, mikir sama lagi. Itulah anehnya manusia. Sudah kejadian setiap masa begitu, tapi kok masih diulang. Ini anehnya manusia. Pernah lihat rumah tua, bagus, zaman-zaman dulu. Kebayang nggak rumah tahun 50-an, 60-an, itu gede-gede. Tapi sekarang jadi hancur. Nggak ada penghuninya, malah jadi horor. Jadi cerita-cerita horor. Mau bikin rumah horor lagi. Ya. Jadi jangan ngikutin lifestyle, kata orang. Dan di dalam teks yang lain beliau di Hikam mengatakan min jahlil murid, ciri-ciri orang yang benar-benar jahil. Ayyatruka, dia meninggalkan yakinan ma inda, keyakinan yang ada di dalam dirinya. Kira-kira begitu kalimatnya, saya ingat. Karena apa? Karena kata-kata orang. Karena kata-kata orang. Apa yang membuat public figure di Korea Selatan bunuh diri? Karena nggak tahan dihujat di sosial media. Karena kolbunya menggantung kepada wahamnya. Nah, waham ini hanya bisa dihancurkan dengan kalimat la ilaha illallah dan Allah. Allah itu diulang terus di kolbu. Maka perlu talqin zikir di situ. Carilah mursyid-mursyid ya, yang bisa mentalkinkan zikir. Semoga Allah membersihkan kolbu kita dari waham. Ya. Dan saya dari dulu mengatakan cari di luar, karena saya tidak terima baiat, meskipun sesekali saya terima talqin. Cuma itu tergantung mood. Mood itu kalau bahasa tasawufnya hal, ya, kondisi rohani. Kalau kondisi rohaninya oke, kita kasih. Ini Pak Bambang berapa lama nunggu? Ada setahun, nggak saya kasih. Tahu-tahu lagi nggak ada mengapa-ngapain, kita talqin dan dia merasakan nikmatnya. Ya. Antum sholat, yang bisa merusak sholat itu waham. Waham itu yang nanti melahirkan khayal. Khayalan ini yang mengganggu pikiran dalam sholat. Sholat tapi kepikiran motor dikunci apa enggak, mobil dikunci apa enggak, itu dari